Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini dalam Morning Blessing. Keluargaku, saya ingin mengajak kita melihat ratapan pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kata tertekan di situ dalam bahasa aslinya itu lebih dekat, artinya ya maksudnya adalah tenggelam. Jadi bukan hanya tertekan, tapi kehilangan kendali atas segala sesuatu yang terjadi terhadap kehidupan. Dalam ayat ini, di bagian ini berbicara tentang masa lalu, ya, karena Yeremia sedang bercerita bahwa semua penderitaan yang terjadi di masa lalu itu membuat dia tenggelam, tidak punya kuasa untuk bisa menang terhadap penderitaan masa lalu yang sudah terjadi. Nah, keluargaku, kita belajar hari ini bahwa masalah bukan sekedar untuk diselesaikan, tetapi untuk diubah menjadi sarana transformasi. Masalah yang sudah terjadi, baik hari ini maupun di masa lalu, terutama di masa lalu, karena ada banyak orang yang terpenjara di masa lalu. Dalam bahasa yang saya pakai hari ini, tenggelam di masa lalu, tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari masa lalu. Respon yang kita berikan terhadap tekanan, respon spontan yang otomatis keluar dari kita, itu adalah respon yang dulu mungkin diberikan kepada kita, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa gitu ya. Makanya setiap kali kita lihat orang yang gampang kecewa, gampang marah, ya, gampang tersinggung, biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dulunya dibuat tersinggung, sering dibuat kecewa, ya, dan mereka memendam di dalam hati, tidak punya kemampuan untuk lepas dari masa lalunya, tidak punya kemampuan untuk bisa terlepas dari sakit hati yang mendalam, sehingga setiap kali mereka mengalami tekanan, respon yang keluar adalah seperti apa yang mereka alami dulu, seperti apa mereka diperlakukan dulu. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, ada banyak orang yang bergumul, susah banget, susah sekali untuk saya bisa menjadi orang yang mengasihi, mudah mengampuni. Ya, kita tidak punya kemampuan memang, karena kita tenggelam di dalam masa lalu. Lalu bagaimana? Gimana solusinya? Apa yang membuat kita seperti itu? Yang membuat kita seperti itu adalah karena kita tidak membawa Kristus di dalam masa lalu kita. Kita tidak membawa Kristus di dalam masa lalu kita. Kita selalu berpikir bahwa masa lalu itu, ya, tidak dapat diubah, akan terus seperti itu, dan kita akan terus mencari pembenaran. Karena aku dulu diperlakukan seperti ini, sekarang aku mau melakukan seperti ini. Kenapa tidak aku melakukan seperti apa yang diperlakukan terhadap aku? Pernahkah kita membawa Kristus di dalam masa lalu kita dengan berkata begini, bahwa Tuhan yang mengizinkan masa lalu yang buruk, itu juga adalah Tuhan yang akan membentuk aku, memberi aku kemampuan untuk mengerti rencananya di dalam kehidupanku melalui masa lalu yang buruk itu. Saudara, kita melihat begini, orang-orang yang mengalami luka di masa lalu dan luka yang membekas itu, ya, akan memberi respon otomatis yang sama kepada orang lain ketika menghadapi tekanan. Ketika kita berpikir mungkin, kalau pindah tempat atau ganti pasangan, ganti orang lain, ya, itu akan menyembuhkan. Sebenarnya tidak, karena persoalannya bukan pada orang lain, bukan pada tempat, tapi pada diri kita. Kita luka dan tidak mampu untuk keluar dari luka masa lalu. Kita terpenjara pada luka di masa lalu karena kita tidak membawa Tuhan masuk ke dalam masa lalu kita. Jika Tuhan mengizinkan masa lalu yang buruk itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik hari ini. Di ibadah raya hari Minggu kemarin saya ceritakan bagaimana satu kali saya dipermalukan di depan jemaat salah satu gereja yang cukup besar, ya. Tapi hari ini, karena saya sudah melewati masa itu, hari ini saya mampu berdiri di depan ribuan orang. Saya mampu berdiri di depan ratusan orang, ribuan orang. Tidak menjadi sesuatu yang masalah, karena saya percaya sungguh ketika waktu itu saya mengalami peristiwa yang tidak baik, itu bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk melatih mental supaya saya hari ini menjadi lebih kuat. Saya bisa punya mental yang
balas dendam ketika orang lain mungkin sedang berdiri dan saya permalukan di depan ribuan orang, depan ratusan orang. Dan saya tidak akan menjadi seperti hari ini. Tapi saya bersyukur karena Allah bekerja di dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan kita. Semua proses yang kita lewati itu membuat kita lebih kuat dan lebih baik hari ini. Berdamailah dengan masa lalu kita. Bagaimana caranya? Berdamai dengan masa lalu itu adalah ketika kita melihat bahwa Allah itu berdaulat atas masa lalu kita. Kristus hadir dan berdaulat bahkan di masa lalu kita. Ketika kita dikecewakan, ketika kita direndahkan, ketika kita dihina di masa lalu, Allah berdaulat. Maksudnya apa? Peristiwa itu bukan hanya terjadi begitu aja. Peristiwa itu masuk ke dalam rencana Allah. Peristiwa itu tidak terjadi tanpa tujuan. Peristiwa itu terjadi supaya kita menjadi lebih kuat, lebih baik di hari ini. Keluarga aku, biarlah perenungan ini menjadi sesuatu yang memberkati dan menolong kehidupan kita, supaya kita semakin mengerti kehendak dan rencana Allah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Pagi hari ini aku berdoa, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Mungkin kami sedang terjebak di masa lalu, sehingga kami selalu meresponi setiap tekanan sebagaimana kami dulu diperlakukan. Ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat kami sulit hari ini. Tapi biarlah melalui firman-Mu hari ini kami belajar, kami diajar bahwa kami mau membawa Kristus pada masa lalu kami, bahwa Engkau berdaulat atas masa lalu kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami lepas, karena hanya di dalam Engkau kami mampu menanggung segala sesuatu. Lepaskan kami Tuhan dari belenggu masa lalu, supaya kami dapat maju, move on, melihat apa yang baik, yang besar, yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.